Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, di video kali ini masih seputar tryout Akbar soal P3K 2021. Nah teman-teman, video ini merupakan video part 11 dari kami untuk tryout P3K. Jadi kami telah beberapa kali membahas video tentang tryout baik di kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, maupun di tes bakat skolastik. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami kembali akan memberikan teman-teman tryout di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Tata cara tryout teman-teman seperti biasanya, siapkan alat tulis teman-teman. Kemudian nanti teman-teman saya akan membacakan soalnya. Soalnya berjumlah 10 nomor dan ada 5 opsi jawaban. Nah, nanti teman-teman pilih jawaban yang benar. Kemudian hasil tryoutnya ditulis di kolom komentar atau di grup Telegram. Contohnya seperti ini, jumlah benar 8 dan jumlah salah 2. Kita ke soal nomor 1. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Menjelaskan kepada kedua orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Dan E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Nah, teman-teman, satu hal yang harus teman-teman perhatikan di sini, jika ada masalah seperti ini pada siswa kita, teman-teman harus diskusikan dulu dengan guru-guru lain. Kemudian setelah itu teman-teman berdiskusi juga kepada orang tua siswa, setelah itu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian E. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber, Anda ditanya peserta ceramah. Apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah A. Hukuman mati sebaiknya ditiadakan karena sejahat atau seburuk apapun manusia, masih ada peluang untuk menjadi orang baik. B. Setuju jika koruptor kakap dihukum mati agar membuat para pejabat tidak berani melakukan perbuatan korupsi. C. Setuju jika koruptor dihukum mati karena sudah terbukti di Tiongkok karena koruptor dihukum mati, maka tingkat korupsi di Tiongkok 0%. D. Membuat jera koruptor tidak harus dihukum mati, karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. E. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Koruptor kakap dihukum sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan.
Nah, teman-teman, tips bagi teman-teman ketika mendapatkan soal seperti ini, ketika kita menjawab ya, karena soal seperti ini seperti ada pro kontra teman-teman. Oleh karena itu, karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus ikuti aturan yang ada di negara kita. Misalnya, koruptor di negara kita itu hukuman terberatnya itu adalah dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Masalah mereka dihukum mati atau tidak dihukum mati, kita tidak boleh berpendapat dia dihukum mati dan boleh dihukum mati atau tidak dihukum mati. Nah, sebagai guru teman-teman, kita harus netral dan berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, pedoman kita di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Selama kita bisa mengikuti pedoman itu, maka soal seperti ini teman-teman, kita bisa jawab dengan benar. Kita ke soal nomor 3. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Untuk soal nomor 3, saya kira jelas ya teman-teman jawabannya. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, untuk soal nomor 4 teman-teman juga sangat jelas. Tips di sini teman-teman adalah sebagai guru teman-teman, ingat kewajiban kita sebagai guru. Namanya kewajiban teman-teman, maka kita harus melaksanakannya. Jadi apapun yang terjadi, apakah kita menyukainya, apakah kita tetap tidak menyukainya, maka tugas kita adalah kita tetap melaksanakan kewajiban itu hingga tuntas. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang benar di sini adalah bagian D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Kita ke soal nomor 5. Setiap hari Senin diadakannya upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya, masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan kepada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan alasan teman-teman, jika sama sanksi antara guru dan siswa, maka guru kelihatan martabat kita sebagai guru itu akan hilang teman-teman. Oleh karena itu,
siswa tetap kita hukum, kemudian guru yang terlambat kita berikan pembinaan agar tidak lagi terlambat. Karena seorang guru adalah seorang tauladan, oleh murid-muridnya. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, siswa kita akan mencontoh kita. Oleh karena itu, solusi di sini adalah memberikan pembinaan kepada guru yang sering datang terlambat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jawaban yang benar adalah bagian C. Kita ke soal nomor 6. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa itu tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu untuk bisa berlatih dengan saya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang, dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, teman-teman, solusi seperti ini teman-teman, jika ada siswa yang lebih pintar dan ingin berlatih lebih, maka kita akan sebagai seseorang yang ahli di bidang itu, maka kita harus menerima siswa tersebut dan melatihnya agar siswa tersebut bisa melatih kemampuan dirinya. Oleh karena itu, jawaban yang memungkinkan benar adalah bagian E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekat diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga, bahan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Untuk soal nomor 7 ini teman-teman, saya kira jelas ya jawabannya. Maka ketika kita ada tugas yang bertumpuk-tumpuk, maka kita akan selesaikan sesuai dengan waktu yang kita rencanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Kita ke soal nomor 8. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan dan mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Perilaku siswa sebagai bagian berkembangnya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar di sini adalah teman-teman adalah bagian B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya.
Nah, teman-teman, ketika kita lihat pilihan jawaban di sini, teman-teman, yang paling memungkinkan benar adalah bagian A dan B. Karena C, D, dan E ini masih kurang tepat di sini. Kenapa bukan bagian A, teman-teman? Di bagian A ini hanya mengatakan mempertemukan siswa dengan orang tuanya. Artinya, kita tidak tahu di mana kita mempertemukan siswa dengan orang tuanya. Keterangan waktunya tidak tersirat di pilihan jawabannya, teman-teman. Kemudian ada kata agar disadari kesalahan selama ini. Nah, ini sebagai mungkin seorang guru, kita tidak boleh menjudge atau menggurui orang tua siswa. Jadi bagaimanapun teman-teman, kita harus mendiskusikan perihal kenapa anak tersebut menjadi bandel dan senang melakukan pelanggaran. Nah, setelah kita mendiskusikan dengan orang tua siswa, kita memanggil orang tua siswa ke sekolah. Setelah itu kita mendiskusikan, barulah itu kita mencari solusi agar menjadi siswa yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian B. Jadi ini bagian A adalah distraktor, teman-teman lah. Dia adalah pengecoh. Kita ke soal nomor 9. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, untuk soal nomor 9, teman-teman, ini kemarin kami tim guru kreatif ini ada yang menjawab bagian A, ada juga yang menjawab bagian E. Kemudian B, C, D ini sama sekali kurang tepat ya, teman-teman. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, teman-teman, artinya teman-teman, jawaban siswa ini ada salah satu jawaban siswa yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Jadi, siswa sudah menjawab semuanya. Oleh karena itu, teman-teman, apa yang kita lakukan setelah itu? Nah, di sini ada dua jawaban yang memungkinkan benar. Bagian A, meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tetap. B. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini adalah jawaban yang paling benar adalah bagian E. Kenapa? Bukan bagian A. Karena meminta siswa artinya ini di soal kita sudah meminta siswa untuk menjawab, tetapi tidak ditemukan jawaban yang tepat. Masih ada, artinya sudah ada diskusi antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Karena setelah diskusi tidak ada jawaban yang tidak ada titik terang jawaban yang benar, maka sebagai guru kita harus menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah bagian E. Mungkin teman-teman ada yang kurang sependapat dengan saya. Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kita ke soal nomor 10. Soal nomor terakhir ya, teman-teman. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal atau KKM menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut adalah A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu, sehingga prestasinya dapat meningkat. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dengan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C.
Kalau boleh saya menasihati Ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi ini dengan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan Ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? E. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama Ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin nilai Anda sehingga melebihi batas ketuntasan minimal. Baik teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, maka jawaban yang benar adalah bagian A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian Ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra Ibu, sehingga prestasinya dapat meningkat. Saya kira untuk soal nomor 10 teman-teman, jawabannya gampang ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi 10 nomor tryout P3K khususnya di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Semoga teman-teman apa yang saya berikan kepada teman-teman pada video kali ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf sekali kepada teman-teman jika saya terlalu cepat berbicara atau ada perkataan saya yang kurang tepat atau dapat menyinggung teman-teman sekalian. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa lulus P3K di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.